Kali ini saya akan mengerjakan tugas keempat dari praktikum pengolahan citra digital, di mana metode yang saya pilih adalah metode min filter low pass. Di sini karena diminta untuk melakukan evaluasi sekalian, jadi citra yang saya gunakan akan dilakukan yang namanya salt pepper noise. Dengan ini yang pertama akan diimport dulu library yang dibutuhkan seperti NumPy, Random OS, skimage, MSI untuk mengecek MSI dari program. Setelah itu cv2 untuk melakukan filtering, lalu cv2.imshow agar bisa dinyalakan atau bisa ditampilkan imshow-nya di Google Colab. Nah, yang pertama ini dilakukan yang namanya pemberian noise salt and pepper ya. Jadi gambar yang awalnya biasa diberikan noise salt pepper, jadi nanti ketika dilakukan filter bisa dievaluasi. Jadi yang pertama baris dan kolom, yaitu sesuai dengan ukuran img.shape, ini ukuran dari gambar. Setelah itu banyak pikselnya. Dari sini kita melakukan perulangan untuk memberikan titik-titik di tempat yang random. Nah, setelah dihasilkan, return dari fungsinya. Nah, baru image-nya kita panggil, kita menggunakan package dari cv2. Yang digunakan adalah bone density image, jadi kepadatan tulang, kali ini tangan, dan dilakukan dalam ruang warna grayscale. Setelah dipanggil, didapatkan hasil seperti ini. Masuk ke programnya. Yang pertama kita menggunakan program yang manual atau tidak memakai package, atau biasa digunakan menggunakan perulangan saja. Sama OS, cv2, NumPy. Sebenarnya ini tidak perlu tapi tidak apa-apa. Lalu didapatkan bahwa gambar yang telah diberikan noise yaitu adalah noise image, yaitu add noise untuk image. Add noise ini adalah fungsi untuk memberikan salt pepper pada gambar awal, citra awal. Setelah itu kita cetak hasil yang telah diberikan noise. Setelah itu dicek atau dilakukan baris dan kolom sebanyak atau sebesar dari ukuran gambar image.shape, berapa kali berapa dari matriksnya tersebut, karena kita tahu citra itu adalah matriks. Setelah itu kita bentuk ZZ untuk zeros, membentuk matriks zeros dari baris dan kolom. Setelah itu H adalah 1/25 dari ones ini adalah matriks identitas baris dan kolom. Setelah itu dicetak H-nya. Nah, dari sini lakukan perulangan untuk mengecek rata-rata dari matriks-matriks yang ada, dan karena di sini LL H 3 plus K 3 plus L dikalikan noise image I plus K, J plus L. Nah, ini dapatkan LL ZZ dari I, J, atau kolom atau sel dari tiap-tiap matriks itu dijelaskan atau dimasukkan dari LL ini. Ya, dimasukkan per sel sebanyak range-nya dari BR-5 ini. Setelah didapatkan ini, AA ini adalah np.uwin8zz. Ini kita encoding atau decoding lagi biar bisa dibaca oleh cv2. Setelah dimasukkan ke AA, lalu dicetak hasil dari cetakan ini dan dimasukkan ke dalam sebuah gambar, yaitu cv2.imret. Jadi dibuat gambar hasil dari filtering ini, yaitu min.jpg. Saya menggunakan jpg di sini. Agar apa? Agar nanti ketika dilakukan evaluasi, gambarnya dapat dipanggil.
begitu. Lalu setelah ditampilkan, inilah citra asal yang telah diberi oleh noise sandpaper. Setelah dilakukan min filter, di sini terlihat gambar menjadi sedikit lebih halus dan noise yang ada terlihat berkurang. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan package yang disediakan oleh CV2 dengan kernel sebesar 3 dan min filter adalah menggunakan CV2.blur. Jadi kalau kita menggunakan package, cara untuk menentukan min filter adalah menggunakan blur dari package CV2, yaitu dengan gambar, ukuran kernel, dan ukuran kernel kalikan kernel, yaitu 3x3. Nah, setelah menggunakan metode filter min adalah min filter, noisy image, dan kernel size. Jadi noisy image ini nanti dimasukkan ke dev ini, lalu kernel size-nya tetap. Dan sama juga setelah didapatkan hasil filter ini disimpan dalam bentuk gambar, yaitu min.package, membedakan dengan yang manual. Dan didapatkan hasil filter yang seperti ini. Terlihat cukup identik, namun ketika kita menggunakan package, gambar yang dihasilkan tuh masih terlihat lebih jelas dan noise-nya juga berkurang cukup signifikan. Karena kita ingat sendiri ya, sebenarnya min filter ini kan misal kita menggunakan matriksnya ini kita cari sesuai ukuran kernel, dari ukuran kernel tersebut dilakukan perata-rataan untuk mendapatkan nilai yang ada di tengah-tengah kernel. Seperti itu kan. Makanya kita menggunakan for ini untuk range, lalu range kolom min 5, lalu range 5, lalu dan range 5. Jadi istilahnya untuk tiap-tiap sel dari kernel ini dihitung begitu, dan rata-ratanya nanti dijadikan nilai untuk hasil yang sudah difiltering atau matriks baru begitu. Setelah melakukan filtering dengan dua metode yang berbeda, yaitu menggunakan package dan tidak menggunakan package, kita melakukan yang namanya evaluasi. Dan evaluasi di sini yang dilakukan adalah menggunakan PSNR. Akhirnya dipanggil lagi IMG1, yaitu gambar yang telah dilakukan noise, itu seperti ini. Setelah itu min, yaitu gambar yang difilter, gambar noise yang difilter tapi menggunakan perulangan biasa. Dan juga image4, yaitu gambar yang telah difilter tapi menggunakan package dari CV2. Dilakukan evaluasi PSNR dari sini kita bisa melihat semakin tinggi nilai PSNR, semakin bagus kualitas dari filter tersebut. Dan semakin rendah nilai MSE, semakin bagus juga perbandingan min square dari error tersebut. Makanya dari sini kita bisa melihat, karena nilai PSNR dari citra yang difilter menggunakan package itu sedikit lebih tinggi daripada yang tidak dilakukan package, dan min square errornya lumayan jauh, yaitu berbanding 7 dari masing-masing filter, di mana filter yang menggunakan package adalah 26, sedangkan yang tidak menggunakan package atau menggunakan perulangan biasa itu adalah 33. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk melakukan filter lebih baik dilakukan apabila menggunakan package jika diperbolehkan oleh pihak yang mengizinkan, atau dosen atau asisten atau dan sebagainya. Kira-kira cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.